Ini belum? Terus 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Rizky Alfaris SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK 3 Perguruan Cikini. Saya akan mengcoaching partner kerja saya atau rekan sejawat saya, yaitu wali kelas 12 MPA dan juga sebagai guru pendidikan agama Islam. Bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Abdi, guru di SMK 3 Perguruan Cikini. Saya sebagai wali kelas 12 MPA dan juga sebagai guru pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, langsung aja ya Pak, kita mulai coaching hari ini. Bagaimana perasaan Pak Fauzan gitu melihat keberagaman dan keragaman gitu ya dari sifat, karakter dan kepribadian di kelas yang Pak Fauzan bimbing? Kalau perasaan alhamdulillah seneng ya pastinya. Cuman namanya keberagaman anak, karakternya, sifatnya itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi bagaimana caranya saya ketika mengajar itu menciptakan suasana yang nyaman dan juga aman terhadap anak-anak. Oke, baik. Jadi memang tantangannya saat keberagaman di kelas itu kita sebagai guru memang harus banyak belajar ya untuk bisa membimbing siswa-siswi kita gitu biar aman dan juga nyaman. Terima kasih. Terus kira-kira tantangan terbesar Pak Fauzan apa sih terkait dengan ada nggak sih anak PDPD ya peserta didik dengan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus di kelas Pak Fauzan? Nah, kebetulan di kelas yang saya bimbing itu ada satu anak Pak yang berkebutuhan khusus. Bisa dibilang kemampuan menangkap materinya itu berbeda dibanding teman-teman yang lain. Jadi agak sedikit lambat, susah gitu. Jadi saya tuh selalu memberikan treatment atau diferensiasi pembelajaran yang berbeda. Walaupun sebenarnya materinya sama, tetapi misalkan ada hafalan, ini anak itu porsinya lebih sedikit atau cukup menghafal poinnya aja, jadi nggak keseluruhan. Terus kalau boleh tahu kira-kira ada hambatan apa lagi sih Pak dalam pembelajaran agama siswa PDPD tersebut mengikuti pelajaran Bapak kira-kira? Mungkin yang pertama menyesuaikan waktu sih itu yang jadi kayak misalnya di waktu yang sama saya harus menyampaikan terlebih dahulu secara umum, baru nanti saya ada pendampingan khusus terhadap ini anak. Oke, kalau dari seperti gerakan sholat atau bacaan sholat seperti apa Pak anak ini kalau di pelajaran agama? Nah, tadi kan saya bilang satu anak ini tuh agak sedikit susah ya untuk menangkap pelajaran. Jadi untuk bisa memahami materi, ini anak itu saya berikan sesuatu yang berbeda. Dan anaknya tuh suka melihat hal-hal secara visual. Jadi saya berikan video ataupun misalnya tutorial. Kemudian saya juga buatkan kartu-kartu semacam bacaan Iqra untuk mempermudah anak itu bisa memahami. Jadi harus secara tatap muka langsung ya. Betul. Terus kira-kira berarti spesifik yang ingin kita capai pada coaching hari ini adalah bagaimana kita memberikan dukungan yang optimal untuk siswa berkebutuhan khusus tersebut ya Pak. Jadi memang kita akan menggali bagaimana dukungan yang akan kita berikan. Terus juga kalau boleh tahu kekuatan atau minat apa sih Pak yang ada pada diri siswa tersebut? Kebetulan ini anak itu meskipun agak sedikit lambat untuk menangkap materi, tetapi tulisannya khususnya tulisan Arab itu cukup baik, bahkan bisa dibilang rapi dan bagus gitu dibanding dengan teman-teman lain yang tidak ada hambatannya seperti yang atas. Oke, baik. Berarti walaupun ada kelemahan tapi tetap mempunyai kekuatan yaitu menulis terus juga menggambar kaligrafi itu bagus. Memang kelemahannya menghafal dan juga mengingat bacaan sholat dan juga gerakan sholat ya Pak. Oke, baik. Terus kalau kita lihat dari sudut pandang siswa, kira-kira perlu dukungan dari siapa aja sih Pak dan bagaimana dukungan tersebut yang bisa kita berikan dari sekolah?
tentunya dukungan semua pihak terlibat ya. Selama ini saya bimbing, tetapi saya sendiri pun tidak cukup. Jadi selain dengan gurunya, kedepannya pun juga harus lebih koordinasi terhadap guru BK, kemudian kesiswaan, kepala sekolah, dan yang paling penting orang tua juga ikut terlibat. Itulah mengapa saya akan membuat program di mana itu ada semacam report atau laporan terhadap pencapaian anak ini, untuk apa ya, perkembangannya itu bisa lebih baik. Oke, baik. Memang di dalam dukungan yang optimal yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus itu, yang pertama peran dari wali kelas atau guru mata pelajaran, karena memang semua siswa tersebut kan punya orang tua, yaitu di sekolah wali kelas, maka wali kelas memberikan perkembangan secara intens setiap hari gitu ya Pak. Terus yang kedua akan berkoordinasi dengan guru BK. Benar, guru BK itu akan memegang peranan untuk memberikan dukungan psikologis, itu bagaimana mensejahterakan mental gitu siswa tersebut. Itu juga berkoordinasi dengan wakil kesiswaan sebagai mitra kita dan juga wakil kurikulum, serta laporan yang akan kita teruskan kepada kepala sekolah. Dan memang kita akan bekerja sama juga dengan orang tua sebagai juga partner kita ketika di rumah, karena kalau di sekolah memang guru dan sekolah yang bekerja sama yang akan bertugas ya, dan kalau di rumah memang orang tua yang akan membimbing mendidik anak-anak kembali dan melaporkan kepada kita. Seperti itu ya Pak. Oke, baik. Terus langkah pertama apa yang Pak Fauzan lakukan untuk di kelas kira-kira? Langkah dalam hal Memberikan layanan atau dukungan apa yang akan Pak Fauzan berikan ketika di kelas dalam minggu ini atau sebulan ini, kira-kira apa tentang hambatan tadi, misalkan susah menghafal sholat, gerakannya atau bacaan, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan di kelas? Untuk langkah awal untuk menghadapi satu anak ini tentunya pendekatan terlebih dahulu pada ini. Jadi saya akan istilahnya tuh mengambil hatinya dulu gitu, apa sih maunya anak gitu, dan menyesuaikan materi yang akan dibahas. Jadi misalkan sempat waktu itu materi tentang sholat jenazah, jadi ya udah lebih banyak bercerita gitu, sehingga anak itu bisa nyaman gitu. Dan alhamdulillahnya ya anak itu inisiatifnya pun juga ini ada kemampuan belajar, walaupun secara menangkap materi ya Agak kurang sabar ya tentunya. Memang kan kalau tadi dilihat dari kekuatan, Pak Fauzan bilang visualnya itu cukup bagus, makanya kita bisa menggunakan seperti media poster ya, tutorial di YouTube. Nah itu bisa menjadi cara untuk memberikan pelajaran yang menarik kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut. Terus Pak, kira-kira bagaimana sih cara mengukur tingkat keberhasilan layanan atau pendampingan Bapak gitu, dukungan Bapak, kira-kira cara untuk mengukur keberhasilan seperti apa menurut Pak Fauzan? Kalau saya sendiri khususnya buat anak berkebutuhan tadi ya Pak, tidak harus 100% menguasai materi. Yang penting anak itu sudah paham, kemudian sudah mampu mempraktekkan, walaupun itu tidak secara 100%, yang penting sudah sesuai, itu saya sudah anggap anak itu sudah mampu menguasai pembelajaran atau materi tersebut. Oke, baik. Berarti kategori berhasilnya memang dilihat bukan hanya dari hafalan, tapi memang bagaimana siswa itu bisa mengikuti dengan baik ya, memahaminya dengan baik. Karena memang disabilitas intelektual ringan atau slow learner ya, itu memang mengharuskan kita bekerja lebih ekstra, membimbing, mendidik, mengasuh, memotivasi, mendampingi secara optimal gitu untuk tercapainya segala tugas-tugas perkembangan dan juga pembelajaran yang memang menjadi tujuan yang kita harapkan. Mungkin pesan terakhir ya Pak sebelum video ini kita tutup. Nah, kalau dari Bapak Fauzan gimana untuk memberikan pesan kepada yang lain, guru-guru yang lain gitu kan, atau partner kerja yang lain terhadap siswa berkebutuhan khusus tersebut? Oke, baik, terima kasih. Jadi dengan adanya siswa yang berkebutuhan khusus itu selain menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai guru,
ya sebagai ladang amal kita ya Bapak ya, karena tentunya dengan kita mengajar mereka dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang, insya Allah akan membuat kita termotivasi untuk bisa menjadi pengajar yang bisa lebih baik lagi. Baik, mungkin itu pesan tadi Bapak Fauzan, terus juga pesan dari saya agar memang kita melayani dengan hati yang bersih, yang ikhlas, sehingga nilainya pun akan bermanfaat untuk diri kita sendiri juga orang lain gitu. Mungkin itu aja sesi coaching hari ini. Terima kasih Pak Fauzan telah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa tularkan praktik baik ini kepada guru yang lain untuk membimbing, mendidik, memberikan fasilitas yang terbaik untuk peserta didik dengan penyandang disabilitas. Terima kasih. Salam.